A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaikum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Dan Hud menjawab, sungguh kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah, sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 71. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biaunillah, biidnillah, biridhoillah, BCA Islamic Center hadir kembali untuk berhaqqa tilawati, untuk berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan menjadikan diri kita
keluarga besar kita dan umat ini menjadi orang-orang yang beriman takwa dan menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma amin ya robbal alamin. Mari kita perhatikan makna dari surat Al-A'raf ayat yang ke-71. Setelah kaum Hud menentangnya dan menolak seruan agar mereka meninggalkan penyembahan patung-patung, bahkan mereka meminta agar segera didatangkan kepada mereka adab. Nah ini loh Pak, jadi orang-orang yang terdahulu itu kalau mereka berbuat keji dan mungkar, menentang para nabi dan rasul, dia langsung minta apa Pak? Segera didatangkan adab. Jadi ini termasuk kepribadian orang-orang dahulu seperti itu, ya. Akhirnya karena dia menentang dan memohon kepada para nabi dan rasul agar diturunkan adab, akhirnya dituruti Pak. Apa yang terjadi? Akhirnya umat itu pasti akan mati seketika Pak. Ya, jadi setiap kali dia durhaka, berani kepada nabi dan rasul, kemudian dia menentang adab itu, maka dia langsung didoakan ya oleh para nabinya itu, para rasulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya turunlah adab kepada mereka itu. Ya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita umat yang terakhir ini. Ya. Jadi kalau kita itu belum punya bekal yang banyak, jangan apa Pak? Jangan menentang, minta diadab. Jadi kalau sering minta diadab, akhirnya turun adab ya mati Pak. Ya. Jadi kalau mati sungguhan, nggak bisa kembali lagi Pak. Kalau mati sungguhan. Tapi kalau mati hatinya, masih bisa hidup kalau dia mau bertaubat dan masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia bertaubat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang diperbuatnya. Kalau kaitannya dengan hati kita yang sakit, maka kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah yang namanya taubatan nasuha. Jangan malah minta diadab. Ya, bahaya kalau diadab nanti. Coba Pak, minta tolong Pak atau Bu Tuti, surat ke-8 ayatnya ayat 25. Surat 8 itu namanya surat Al-Anfal. Ayatnya 25 Bu Tuti. Coba baca yang keras. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, Allah itu sangat keras siksanya, ya. Ternyata yang diadab itu tadi, ya, kalau di sebuah negeri Allah mau mengadab orang yang berada di negeri itu, maka ternyata ini yang perlu kita takutkan. Ternyata orang-orang yang baik yang berada di negeri itu juga
katut meninggal dunia. Ini yang perlu kita takuti. Makanya jangan sampai orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu minta diadab. Jangan sampai. Nanti kalau turunnya adab itu diturunkan, maka semuanya akan memikul adab itu. Loh, ya, lebih baik kita memohon ampunan kepada Allah agar Allah tidak mengadab kita. Maka Nabi Hud alaihissalam berkata kepada kaumnya bahwa Allah telah menentukan adab yang akan ditimpakan kepada mereka dan mereka akan mengalami kemurkaan Allah, yakni mereka akan dijauhkan dari rahmatnya. Loh Pak, jadi ciri-cirinya orang itu kalau diadab sama Allah ya Pak, dimurkai sama Allah, dibenci sama Gusti Allah, maka dia itu jauh dari rahmat Allah. Berarti kalau jauh dari rahmat Allah namanya apa Pak Bu? Namanya dilaknati. Nek dirahmati itu dikasih sayangi sama Allah, orang-orang yang beriman takwa. Tapi kalau dilaknati berarti sama dengan dibenci, jauh dari rahmat Allah ya. Azab yang akan menimpanya itu ialah angin yang sangat kencang. Loh Pak, jadi angin topan. Angin apa itu? Angin puting beliung muser ya, akhirnya rumah-rumah atapnya lenyap ya Pak, gak karu-karuan ya Pak ya, hiruk pikuk ya, dengan suara yang sangat gemuruh yang menghempaskan mereka hingga mati tersungkur. Loh Pak, angin datang, kemudian angin itu menyapu rumah-rumah ya, bangunan-bangunan, akhirnya sama apa Pak? Bangunannya roboh semuanya, orangnya ya terkena reruntuhan bangunan itu, akhirnya orangnya mati tertimbun ya oleh reruntuhan batu itu. Loh Pak, Allah berfirman, kaum Ad pun telah mendustakan, maka betapa dahsyatnya adabku dan peringatanku, sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus, yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya adabku dan peringatanku. Surat Al-Qamar ayat 18 sampai 21. Loh Pak. Jadi ini sudah terjadi pada zaman apa Pak? Pada zaman dahulu. Dan ini akan terjadi juga pada zaman-zaman sekarang. Kalau umat itu minta diadab sama Allah. Nah, jadi jangan sampai, makanya jangan sampai umat itu berdoa yang jelek-jelek, jangan. Kalau sampai turun, ya pasti rumah kita ambruk semuanya, bangunannya ambruk semuanya. Ya, ada yang dihujani batu, ada yang tanah longsor, ya, ada yang banjir bandang, ada yang disambar petir, dan macam-macam Pak siksaan itu ya Pak. Nabi Hud alaihissalam menyatakan kepada kaumnya bahwa nama-nama berhala, baik yang mereka namakan maupun yang dinamakan oleh nenek moyang mereka, tidak patut mereka jadikan pokok perdebatan dengan beliau.
karena pemberian nama dengan nama-nama Tuhan kepada berhala dan patung-patung itu sangat tidak masuk akal. Demikian pula menamakan dengan perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau pemberi syafaat dan lain-lain dari sifat-sifat ketuhanan. Nama-nama itu tidak ada dasarnya. Allah tidak ada menurunkan keterangan dan bukti nama-nama itu. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Hanya kepadanya saja manusia secara langsung menyembah. Tidak ada sesuatu pun yang dibenarkan menjadi sekutunya. Nah, minta tolong Pak Bambang dibuka surat kedua Pak Bambang. Ayatnya 21. Coba dibaca yang keras surat Al-Baqarah agar umat manusia ini mau beribadah kepada Allah dan agar mereka menjadi pribadi yang taat, beriman, takwa kepada Allah. Coba. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelumnya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi apa? Tujuannya beribadah itu agar umat itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, coba Pak 22-nya Pak Wawan. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi tidak boleh menyekutukan ya Pak ya. Menyekutukan Allah itu adalah syirik, dosa besar. Makanya kita tidak diperbolehkan berperilaku syirik, musyrik, ya, hati-hati. Coba Pak Ihsan, surat 18 ayat 110 Pak. 18 itu namanya surat Al-Kahfi Pak. Ayatnya 110, paling akhir Pak. Coba baca artinya. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendakkanlah dan mengerjakan. Maka apa? Hendaklah dia mengerjakan. Coba ulangi lagi tadi yang. Maka hendaklah dia mengerjakan. Barang siapa tadi? Barang siapa mengharap pertemuan. Coba barang siapa? Mengharap. Coba ulangi, barang siapa? Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi jangan sampai apa? Menyekutukan Allah, jangan sampai, ya. Jadi harus memurnikan. Coba Bu Tuti surat 112 ayat 1 sampai 4. Ya, suratnya surat Al-Ikhlas. Ya, surat 112 ayatnya ayat 1 sampai 4. Silakan dibaca artinya. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan Dia tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, itu ya. Jadi surat Al-Ikhlas ya. Jadi harus kita belajar agar kita bisa berbuat ikhlas. Coba Pak Bambang, surat kedua 207 Pak Bambang. Suratnya surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha menyantun kepada hamba-hambanya. Terus 208-nya Pak Wawan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau mengikuti langkah-langkah setan berarti apa? Menyekutukan Allah. Jadi membuat tandingan-tandingan itu. Ya, jadi begitu. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 165. 165 Pak. Pak Iksan. Surat Al-Baqarah 165 Pak Iksan. Surat Al-Baqarah 165. Belum ketemu? Iya, dibaca yang keras. Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat. Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan Maha Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Iya. Jadi sekali lagi apa? Orang-orang, ada orang apa tadi? Yang menyembah tandingan-tandingan tadi loh. Jadi mencintainya seperti dia mencintai Allah. Berarti orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu mencintai setan itu seperti itu. Jadi mati urip ku mbelani setan kaya ngono ku Pak. Nah, beda ya dengan orang yang beriman takwa, semuanya pasti apa? Minta pertolongan sama Gusti Allah. Jadi beda Pak ya, jauh sekali ya. Jika dibenarkan tentu Allah memberi keterangan dengan wahyunya. Nabi Hud alaihissalam berseru kepada mereka untuk menunggu turunnya adab dari Allah yang mereka minta itu, dan dia sendiri termasuk orang yang menunggu untuk menyaksikan kedatangan adab yang akan menimpa kaumnya yang kafir itu loh Pak. Jadi betapa para nabi dan rasul itu menyaksikan Pak. Ya Pak. Jadi menyaksikan para umatnya itu pada saat umatnya itu disiksa sama Gusti Allah. Sudah diperingatkan, sudah aku peringatkan untuk beriman takwa kepada Allah, kamu tidak mau. Ya bisa-bisa para nabi dan rasul yang menangis Pak. Kasihan loh Pak. Karena apa? Umatnya banyak yang meninggal dunia, banyak yang bergelimpangan, rumah-rumahnya rubuh kabeh. Loh Pak. Tumbuhannya rubuh kabeh.
rumah-rumahnya, bangunan-bangunan yang tinggi rubuh kabeh lho Pak. Jadi bagaimana kalau kita lihat suasana seperti itu pasti sedih ya Pak. Lah kesedihan semacam itu sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, makanya jangan sampai umat sekarang ini berperilaku seperti tadi, menandingi Allah tadi. Kalau sampai Allah itu marah, kalau sampai Allah itu mengadab umat ini, ya kukut dunia ini Pak. Ya, makanya mudah-mudahan apa yang jenengan lakukan ini termasuk salah satu ya Pak. Mudah-mudahan termasuk apa Pak? Menyebabkan turunnya rahmatnya Gusti Allah sehingga bumi ini tidak hancur. Ya Pak, perilaku-perilaku yang baik yang kita lakukan ini adalah supaya apa? Bumi Indonesia ini supaya apa? Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Coba Pak Wawan, surat 34 Pak Wawan. Ayat 15. Kita berdoa agar bumi yang kita tempati ini subur, makmur. Ya Pak, aman, damai. Penduduknya mudah-mudahan diberi rizki yang banyak ya Pak, halalan thayyiban ya, panjang umur bil barokah wa bitoatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Coba baca Pak Wan. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Pada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Loh, kalau bersyukur ya Pak ya, akan ditambah ya Pak. Nikmatnya akan ditambah. Kalau mau bersyukur, mau beriman, mau bertakwa, mau ngaji, mau sholat, mau berbuat baik. Tapi kalau manusia itu kufur, maka sama dengan mengundang datangnya adab. Terakhir Pak Bambang, surat ke-7 Pak Bambang, ayat 96 Pak Bambang. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa ya, hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita, ini akan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan barokah ya dari langit dan bumi. Coba baca itu Pak Bambang. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kalau disiksa, mudah-mudahan mau apa? Kembali kepada Allah. Jadi kalau disiksa supaya mudah-mudahan mereka itu mau kembali kepada Allah. Lah kembali kepada Allah itu namanya bertaubat. Ya, menyesali perbuatannya, ya, kemudian selalu berbuat baik, ya, supaya bisa hidup husnul, terus memohon kepada Allah agar nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, kapan saja, di mana saja. Itu penting Pak. Jadi minta wafat husnul khotimah itu penting. Lah memintanya ya waktu kita begini ini. Ya, makanya monggo antara permintaan bunyi doa kita ini mari kita buktikan dengan perilaku kita, gitu Pak. Tidak boleh kalau kita meminta husnul khotimah sementara hidupnya dengan menyekutukan Allah, ya
gak cocok ya Pak ya. nyambung. Gak nyambung. Jadi kalau misalnya kita minta husnul khotimah, ya hidupnya harus secara islami, harus secara baik. Ya, hindari kemusyrikan, hindari kekufuran, hindari kemunafikan, ya. Bertaubat, selalu berbuat baik. Mudah-mudahan Pak, apa yang kita kaji pada malam hari ini di BCA Islamic Center ini berguna Pak bagi diri kita, keluarga besar kita dan umat supaya mereka semuanya selamat dunia akhirat. Amin.